Enggak, kita kumpul di sebelah sini dulu. Iya, kita masuk ke pintu nomor 3. Lucu. Mama yang dari Klaten. Klaten. Ini baru kan Pak ya? Oh, tapi ora dolan ning acara dinas tok. Oh. Pundi Pak Arjunane? Niki? Lagi? Maksudnya Ono. sandungnya menjadi. Saya mohon untuk tidak keluar di area komplek pertanian. Jadi Bapak Ibu di sini ini bukan area komplek pertanian, dan di depan dan di belakang Bapak Ibu ini adalah situs Dharmasala atau komplek Dharmasala. Dharmasala seperti namanya itu terdiri dari dua suku kata, yaitu Dharma dan Sala. Dharma yang artinya ilmu atau hukum atau aturan, Sala adalah tempat untuk berkumpul. Jadi tempat ini digunakan untuk berkumpul untuk menimba ilmu ajaran Hindu Sekte Siwa. Di dataran Gideng ini ada 400 candi. Ya, semuanya dibangun dikhususkan untuk memuliakan atau memuja Dewa Siwa. Tapi karena meletusnya Gunung Dihyang atau Gunung Purbadieng yang ada di sebelah sana yang memanjang, itu namanya Gunung Dihyang, atau sekarang lebih terkenal dengan sebutan Gunung Brau. Jadi memporak-porandakan bangunan-bangunan candi, bahkan menimbun dari sebagian candi. Jadi untuk saat ini hanya tersisa 9 komplek candi yang masih utuh. Hanya 9 komplek candi saja. Salah satunya yang kita kunjungi itu komplek Candi Arjuna. Seperti yang ada di depan sebelah kanan saya ini ada 4 pilar. Ini merupakan simbol Dewa Siwa yang mengacu pada jenis kelamin laki-laki yang disebut lingga. Berbeda dengan Candi Ceto dan Suku. Walaupun masih ada kaitannya, karena candi-candi yang ada di Dieng ini merupakan rahim spiritualisme candi-candi yang menyebar ke seluruh pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau di Candi Ceto, Candi Suku itu bentuknya nyata atau real. Kalau di sini hanya berbentuk simbolik atau simbol saja. Ya, ini namanya lingga. Kemudian yang tadi dibilang seperti makam, itu bukan makam, itu namanya umpah batu atau pondasi rumah panggung. Ini replikanya. Dulu dindingnya terbuat dari anyaman bambu, atapnya dari rumput, dulu dari rumput. Kemudian di ujung kanan dan kiri itu terdapat 2 sendang Bapak Ibu, ada sendang Sedayu dan sendang Merokoco, yang digunakan oleh umat Hindu sampai saat ini ketika umat Hindu mengadakan upacara peribadatan, yaitu Tirtayatra, Muspa, dan Mabakta. Kemudian digunakan oleh masyarakat dataran tinggi Dieng sebagai tempat jamasan anak-anak rambut gimbal sebelum dipotong. Jadi disucikan dulu atau dikeramasi dulu baru dipotong. Jadi prosesinya di sebelah sana. Dan Bapak Ibu, Dieng ini kalau gimbal itu sebenarnya bukan dari faktor
genetik atau faktor keturunan bukan. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi di area komplek candi. Karena sudah kumpul, kita sambil jalan Bang. Ini tanamannya mati karena sudah mulai embun upas. Jadi tadi pagi minus di sini. Kalau tadi pagi kita ke sini langsung, jadi es semua ini tertutup oleh es. Ini bunga apa namanya? Ini namanya bunga pancawarna. Ya, karena mengalami 5 kali perubahan yaitu hijau, kuning, biru, putih, dan merah. Dalam bahasa Latin ini disebut Hortensia hydrasingea. Ini tanaman endemik dari Jepang yang mana orang Jepang biasa konsumsi ini di pagi atau di sore hari. Karena bunga ini manfaatnya bisa untuk mengobati gangguan pernapasan, kanker, dan tumor. Ini namanya bahasa Latinnya Hortensia hydrasingea. Kalau si ungu yang ada di sebelah kanan kita, ini bunga khas dari Afrika. Ini namanya dalam bahasa Latinnya namanya Africanus agapanthus. Ini di Australia juga banyak, biasanya di Africanus lembah-lembah dekat sungai yang agapanthus. ada batu-batuannya. Ya, ini si Africanus agapanthus. Africanus kagak pantes. Itu saya. Jadi Bapak yang di tengah itu sama-sama ungu tapi beda. Kalau itu masih keluarga, kalau itu keluarga anggrek-anggekan, itu anggrek tanah. Kalau ini keluarga lili-lilian. Sama kayak ini masih satu keluarga. Ya, kalau ini namanya kala lili. Ini bisa hidup di 2 alam. Ini keluarga saya. Ini keluarga saya. Ya. Itu dari Afrika, Pak, bukan dari Perancis. Nah, kalau yang sedang difoto atau di video Bapak itu masih keluarga anggrek, itu namanya the flower of angel. Dalam bahasa Latinnya Tibaucina ofeliana karena banyak terdapat di Cungkok atau di Tiongkok. Bukan. Ini keluarga lili. Ya, ini namanya kala lili. Ini bisa ditanam, media tanah bisa di media air. Lili pali. Bapak-bapak, Ya, bapak-bapak ikatannya di tengah, ibu-ibu ikatannya di sebelah kanan. Ya, dilebarkan, diikatkan kalau nanti ada fungsinya. Ya, ujung dengan ujung diikatkan. Di sebelah kanan, Mbak. Nak. Ya, kanan. Nak kok kiri. Kanan. Apa kiri ya? Kanan, cewek kanan. Oh, cewek kanan. Bapak rasa setengah aku. Ini banget berarti ini. Belum. Bapak enggak muat. Ada bartek. Ada. Karena dari Balai Konservasi Aku suruh mbak. itu monggo yang dari Klaten Katuran Penaraan Nurumin. Angelan. Kok iki ceritane kan belambaran linggih. Iya, Pak. Sudah siap, kita lanjutkan lagi untuk ceritanya Bapak Ibu. Ya, karena nanti ada kaitannya dengan candi yang ada di Klaten juga. Jadi kita sudah berada di area komplek Candi Arjuna. Kita berada di ketinggian 2093 meter di atas permukaan laut Bapak Ibu. Dingin. Ya, dan tadi pagi minus. Kemudian Dieng itu secara administratif terdiri dari 2 wilayah, yaitu Dieng Kulon ikutnya Banjarnegara, Dieng Wetan ikutnya Wonosobo. Tetapi secara etimologi Dieng terdiri dari 5 kabupaten, yaitu ada Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Pekalongan. Ya, jadi Dieng ini terdiri dari 5 kabupaten. Dan candi yang ada di dataran tinggi Dieng dari 400 candi semuanya dibangun oleh Wangsato dinasti Sanjaya yang berada di Kerajaan Galuh, Jawa Barat. Karena dia yang pertama kali diduduki oleh suku Sunda di abad keempat. Yang membangun adalah raja-raja yang ada di Jawa Barat atau dari bangsa Sanjaya yang ada di Kerajaan Galuh. Dan yang terkait
Di area komplek candi ini terdapat 5 bangunan candi yang masih berdiri kokoh. Candi yang paling besar di belakang saya ini ada Candi Arjuna. Candi Arjuna, kemudian di sebelah selatan Candi Arjuna yang terdapat relief Trimurti atau 3 dewa umat Hindu, ada Candi Sri Kandi. Di samping Candi Sri Kandi ada Candi Puntadewa. Kemudian yang paling ujung sendiri, yang bentuknya paling unik sendiri, yang berbentuk Astadala atau Astadipalaka, yaitu berbentuk 8 sudut kelopak teratai mekar, ya, di mana pusatnya adalah Siwa, itu adalah Candi Sembadra. Hampir mirip dengan Candi Sojiwan kalau Bapak Ibu pernah berkunjung ke Sojiwan. Ya, berbentuk Astadala atau Astadipalaka. Dan hampir mirip dengan yang ada di Pelawasan yang ada di Candi Kidul. Ya, kemudian di depan Candi Arjuna terdapat Candi Perwara atau Candi Pendamping atau Candi Pengiring. Namanya Candi Semar yang memiliki 9 ventilasi udara. Ada Candi Semar. Semua candi-candi di sini memiliki 3 bagian, yaitu kaki, badan, dan kepala. Ya. Mulai dari permukaan tanah sampai di atasnya itu namanya batur. Batur itu pondasi, itu namanya batur. Kemudian ada motif yang agak melengkung seperti ini, itu namanya lapik. Mulai dari lapik sampai ke bagian yang menjorok keluar atau relung bagian luar, atau bahasa kita jendela, itu adalah bagian kaki atau disebut burloka, yaitu kedudukan mereka para pendosa termasuk saya. Kedudukan para manusia. Ya, kemudian di atasnya ada burwaloka, yaitu kedudukan mereka yang disucikan seperti resi, kemudian pendeta, pandita, dan lain sebagainya. Dan di bagian kepala yang disebut sarwaloka, yaitu kedudukannya para leluhur atau para dewa. Jadi dia bisa diartikan tempat bersemayamnya para dewa-dewi atau negerinya para dewa. Karena para Silpin adalah arsitektur pembuat candi, namanya Silpin, Bapak Ibu. Kalau untuk proyek pembangunannya itu namanya gawe haji. Ya, kalau untuk ahli seni pahat, seni ukir namanya taksaka dan fardakin. Jadi ada petugasnya masing-masing, yang ukir sendiri, yang mengukur sendiri, yang mahat sendiri. Jadi untuk seni pahat, seni ukir namanya taksaka dan fardakin. Dan para Silpin ini menimba ilmu di tanah Hindustan, kemudian mengaplikasikan ilmunya ke bumi putra, tetapi tidak menyelesaikan langgamnya karena perbedaan geografis. Candi-candi ini berbentuk wimana atau berbentuk limasan atau gunungan, karena posisinya terletak di puncak gunung. Dan kita ini sudah berada di puncak gunung yang paling tinggi, dalam kondisi gunung yang sudah amblas serta meletus. Jadi kita berada di dasar kaldera atau dasar mangkoknya. Bapak Ibu boleh perhatikan di area sebelah sana, di pemukiman penduduk sebelah sana, memutar sampai ke pemukiman sebelah sana. Area ini adalah kaldera raksasa. Kaldera raksasa atau kolam. Karena candi-candi ini ditemukan dalam keadaan terendam oleh telaga yang disebut telaga pusar bumi. Dan ditemukan tahun 1814 oleh tentara Inggris bernama Arthur Cornelius. Beliau berkuda di atas gunung Biak dengan teropongnya melihat puncak candi. Kalau puncak candi di Borobudur namanya apa, Bu? Lupa. Iya, karena dari wangsa Sailendra. Ya, kalau dari wangsa Sanjaya puncak candi ini disebut Ratna atau buah kebun. Jadi dengan teropongnya melihat buah kebun atau ratna, kemudian dilakukan pengeringan oleh beliau. Tetapi yang mengeringkan adalah seorang fotografer Belanda sekaligus seorang pelukis atau seniman lukis yang bernama adalah Van den Bergen. Dikeringkan tahun 1856. Karena yang kita ketahui bahwa orang Belanda itu pintar mengolah air. Banyak sekali jalan rayanya kalau di sana air atau kanal. Ya, jadi kondisi di bawah kita ini adalah air. Nanti Bapak Ibu boleh praktekkan ketika kita keluar. Jadi nanti untuk keluarga besar dari Klaten keluarnya di area pembagian kain, ambil jalan sebelah kanan, nanti di sebelah sana ada seperti padang rumput. Nanti boleh simulasi di sana
Bapak Ibu. Jadi candi ini berasal dari kata candika atau candandika yang berasal dari bahasa Sanskerta atau bahasa Kawi yang terdiri dari dua kata, itu ji dan yang. Ji yang artinya gunung, yang artinya leluhur atau dewa. Seperti yang sudah saya sampaikan, dia adalah tempat bersemayamnya para dewa-dewi. Karena umat Hindu meyakini bahwasannya membangun tempat ibadah di tempat yang tinggi akan semakin dekat dengan dewanya. Dan untuk material ini Bapak Ibu, material ini diambil dari Gunung Pakojo yang ada di sebelah sana. Nanti kita juga akan ke sana, yaitu di Batu Padang Ratapan Angin. Nanti Bapak Ibu akan melihat bekas bukit batu yang dipahat. Hasil pahatannya digunakan untuk material bangunan-bangunan candi. Ini diambil dari batuan vulkanik atau lebih terkenal dengan sebutan batuan andesit. Ya, batuan andesit ini memiliki pori-pori seperti manusia. Sehingga di area Candi Srikandi di bagian reliefnya sudah tidak utuh lagi karena bertahun-tahun terendam oleh air. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di bagian Candi Arjuna yang menjorok keluar di relung bagian jendela yang menjorok keluar itu namanya jalatwara atau saluran air. Biasanya digunakan untuk pengambilan air suci ketika akan melakukan peribadatan oleh kasta yang paling rendah. Itu kasta yang paling tinggi yaitu kaum Brahmana ataupun keluarga raja itu di dalam Grabagriha atau di dalam bangunan candi. Ya, kemudian nah ini yang unik di Dieng. Mungkin Bapak Ibu pernah berkunjung ke candi-candi yang lain. Di bagian jendela maupun pintu masuk yang terdapat relief atau pahatan mata melotot dan pipi yang tembem. Ya itu yang tahu itu apa Pak? Ya beda dengan gupala. Ya kalau gupala itu wujudnya sudah menyerupai manusia, ya manusia besar. Kalau ini salah satu makhluk mitologi Hindu. Dia memiliki mata yang besar, pipi yang tembem, rambut api yang panjang, yang disebut Banaspati. Ini biasanya makhluk mitologi Hindu ini mendiami Gunung Mahameru yang ada di Himalaya. Dan uniknya di Dieng, relief ini yang disebut Kala Kirtimuka. Ya, namanya Kala Kirtimuka ini tanpa rahang bawah, tidak ada rahang bawahnya. Kalau di candi-candi yang lain rahangnya lengkap, kalau di sini sudah tidak lengkap. Dan uniknya di Jawa Tengah ini Kala Kirtimuka tidak ada taringnya. Tidak ada taring sama sekali. Hanya satu-satunya percandaan di Jawa Tengah yang memiliki relief atau patung Kala Kirtimuka yang memiliki taring yaitu di Candi Sojiwan. Itu saya pernah melihat. Karena taring ini sudah identik dari daerah Jawa Timur. Karena kalau di Jawa kerajaan atau peperangan itu dimulai dari Jawa Timur, yaitu dari Majapahit. Ya kalau di sana sudah ada taringnya. Kalau di sini belum ada taringnya. Kala Kirtimuka ini tidak ada taring. Kemudian di bawahnya yang saling berpunggungan itu ada relief juga. Ada 5 makhluk mitologi Hindu yang menjadi satu. Yaitu disebut Kala Makara. Ada panil monyet, gajah, burung, naga, dan ular. Itu namanya Kala Makara, yaitu yang saling berhadapan di pintu masuk maupun jendela yang saling berpunggungan. Nanti kita boleh mendekat. Ya, satu lagi Bapak Ibu, di area Candi Perwara atau Candi Pendamping yaitu di Candi Semar itu dulu digunakan oleh Pak Harto sebagai tempat meditasi. Jadi area ini dulu namanya Candi Pandawa karena fungsinya berbeda-beda sehingga diganti nama menjadi Komplek Candi Arjuna. Ya, jadi untuk Candi Semar, Candi Srikandi dan Candi Sembadra itu merupakan candi pertapaan atau candi meditasi. Kemudian ada Candi Arjuna dan Candi Puntadewa merupakan candi pemujaan. Kenapa sekarang dikasih pagar kecuali 2 candi? Karena masih digunakan untuk peribadatan umat Hindu sampai saat ini. Walaupun di dataran tinggi Dieng mayoritas penduduknya beragama Muslim. Ya, mayoritasnya beragama Muslim.
Karena Islam masuk ke Dieng itu di abad ke-18 yang dibawa oleh Kiai Agung Kolodete. Beliau tidak sendiri, beliau bertiga dengan temannya, yaitu ada Kiai Karib, Kiai Walik dengan misinya masing-masing. Kalau Kiai Karim itu berada di Desa Kalibeber, yaitu di Unsik 1. Kemudian dari Kiai Walik itu makamnya ada di Masjid Al Mansur 500 meter dari alun-alun Kota Wonosobo. Dan kalau untuk Kiai Agung Kolodete tidak ada jasadnya sehingga tidak ada makamnya karena beliau muksa atau sirna. Sampai di sini ada pertanyaan tentang gimbal? Tidak ada? Sudah cukup? Baik. Kalau sudah cukup, monggo silakan Bapak Ibu boleh berdiri di belakang saya. Sebelah sini menghadapnya ke sana. Kita foto bareng dengan backgroundnya 5 candi, Gunung Pangona dan tulisan Dieng Pleto Banjarnegara. Iya, ini batu berjen di bersih. Dulu niku nek boten salah kaki kiai-kiai sing luhur satu rumah satu orang. Tapi sing bro.
Bisa.